Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, di Intellectual Review. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga diberikan kesehatan selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah film pencurian yang sulit untuk kalian tebak endingnya. Meskipun film ini dirilis pada tahun 2012, namun film dengan judul The Thieves, dapat kalian saksikan di berbagai platform. Film ini, menceritakan dua kelompok pencuri profesional yang bersatu, untuk mencuri berlian air mata. Berlian tersebut memiliki nilai harga hingga 20 juta dolar Amerika, sedang mereka, berjumlah 10 orang, dengan memiliki masing-masing agenda yang tersembunyi. Apakah mereka mampu mendapatkan berlian tersebut? Daripada penasaran, yuk kita langsung cabut ke pembahasan filmnya. Sebelum itu, saya cuma mau mengingatkan, jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan info video menarik dari saya. Di awal film, kita diperlihatkan pada dua orang perempuan yang sedang menyamar. Mereka bernama Ye Nicole dan Chewi Ngam. Keduanya sedang menyamar untuk mencuri vas antik. Kemudian mereka berakting dengan peran masing-masing, bacot sana, bacot sini pun mereka lakukan. Sedang di luar, terlihat dua orang pria berseragam sedang membawa kardus. Mereka merupakan teman dari Ye Nicole. Kemudian mereka memulai aksinya dengan memasangkan alat, semacam alat panjat tebing. Sedang Chewi Ngam pergi ke tempat vas antik berada, dengan berpura-pura ingin melihatnya. Selang beberapa waktu, Yeni langsung bergegas masuk ke tempat vas antik berada, dan Yeni pun mencari alat perekam yang ditinggalkan oleh Chewi Ngam. Setelah berhasil menemukannya, lantas Yeni bergegas menukar vas antik tersebut dengan vas antik replika yang sudah ia siapkan. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencuri vas antik tersebut. Seperti biasa, setelah berhasil mencuri barang curian, mereka lantas membagi rata hasil curiannya. Namun di tengah-tengah kesenangannya, mereka lantas didatangi oleh dua orang polisi, dan seketika, membuat seisi rumah itu riuh mencari tempat persembunyian. Dan anehnya, kelakuan polisi ini tidak terlihat seperti seorang polisi pada umumnya. Vas antik pun dia jadikan asbak sekaligus tempat pembuangan ludahnya. Setelah dirasa aman, mereka lantas keluar dari persembunyiannya. Kemudian scene berpindah, di mana terlihat seorang perempuan yang baru keluar dari tahanan. Dia adalah Pepsi, seorang pencuri profesional sekaligus rekan Popeye. Setelah sampai di base camp, Popeye menyambutnya dengan pelukan erat. Lalu, mereka pergi ke loteng bangunan, dan membicarakan sebuah tawaran yang diberikan oleh Macau Park. Kemudian scene berpindah, pada sebuah kasino. Terlihat seorang pria sedang menelepon seseorang. Dia adalah Macau Park, orang yang berhasil mencuri 68 kg emas pada 4 tahun yang lalu, sekaligus otak pencurian berlian air mata. Pada waktu malamnya, dua kelompok pencuri dengan dua negara berbeda, berkumpul di sebuah restoran. Ya, seperti pengenalan. Kemudian Macau memberikan kertas, sebuah kertas yang berisikan tentang info berlian yang akan mereka curi. Beberapa saat kemudian, Macau terlihat kaget dengan kehadiran Pepsi. Kemudian mereka dipertemukan dengan seorang perempuan, yang memiliki sumber informasi keberadaan berlian tersebut. Dia lantas memberikan semua info tentang keberadaan berlian, sekaligus sistem keamanan yang melindunginya. Setelah dirasa selesai bacotnya, lalu dia pergi. Kemudian, Macau terlihat sedang termenung, memikirkan peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana saat itu, ia dan Pepsi sedang mencuri emas 68 kg. Saat hendak cabut, tiba-tiba, keduanya terlibat berciuman, dan membuat Pepsi jadi kepincut pada Macau. Setelah dirasa selesai lomba makan kerupuknya, lantas Macau turun duluan, dan tiba-tiba, tali yang diikatkan padanya putus, membuat dia jatuh bersama emas tersebut. Melihat Macau jatuh, lantas Pepsi pergi dengan melewati jalanan gedung yang dipenuhi alarm. Karena sudah 3 hari tidak memberi kabar, berbagai dugaan pun ia sangka pada Macau, dan membuat Pepsi terlihat lesu tak bersemangat. Dari situlah awal mula kebencian Pepsi pada Macau bermula. Kembali pada masa sekarang, terlihat Pepsi sedang mendatangi tempat Macau. Rupanya, dulu, keduanya sempat memiliki hubungan spesial. Karena kejadian itu, membuat Pepsi membencinya. Beberapa saat kemudian, terlihat Pepsi dan Popeye sedang merencanakan sesuatu. Sebuah rencana untuk menguasai berlian air mata. Sedang di luar, Yeni dengan tenangnya meminum segelas anggur, sambil mendengarkan rencana mereka berdua. Sambil menyelam minum air,
Kira-kira, peribahasa ini cocok buat berpindah, di mana terlihat Makau sedang membagi peran sesuai keahlian mereka masing-masing. Sebelum melakukan aksinya, mereka terlebih dahulu mengidentifikasi, untuk memperoleh info lanjutan. Andrew dan 3 lainnya, yang diberi tugas untuk pengalihan. Kemudian Andrew berpura-pura sedang makan, sedang kakinya mencoba mengambil senjata. Di sisi lain, Chen dan Chewingham terlihat mesra, meskipun peran ini hanya sebagai pengalihan. Karena sudah 10 tahun lamanya menjanda, spontan saja, dia langsung memeluk Chen. Sedang di tempat lain, Julie dan Pepsi terlihat sedang latihan membuka brankas. Kemudian Pepsi membukanya dengan dibantu alat, sedang Julie, dia hanya bergantung pada kemampuan jarinya. Namun, rupanya Julie adalah seorang polisi yang menyamar sebagai pencuri. Di sisi lain, Chen dan anak buahnya sedang merencanakan sesuatu. Dia mengatakan, kita jangan mengambil berlian itu, melainkan uang yang dimiliki Tiffany, perempuan yang memiliki berlian itu. Kembali pada kasino, terlihat Makau dan Popeye sedang berpura-pura berkelahi untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Di sisi lain, Chen dan Chewingham sedang berduaan di kamar. Kemudian Chen menceritakan masa lalunya pada Chewingham. Dia mengatakan, dulu, dia dan seorang temannya pernah mencuri berlian air mata itu, dan menjualnya pada Wei Hong, seorang penadah barang mahal, sekaligus penjahat kelas kakap. Setelah bacot sana-sini, kemudian Chewingham dengan beringasnya mencium bibir Chen, tapi tiba-tiba, Chewingham terlihat salah tingkah, dan masuk ke kamarnya. Dia memberitahu Chen, bahwa dia sudah 10 tahun tidak melakukan gerakan kuda lumping. Dan menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Selanjutnya, karena dirasa sudah cukup persiapannya, mereka pun langsung mulai melakukan aksinya. Dengan diawali pemadaman lampu gedung, serta penyanderaan yang dilakukan oleh Andrew dan Johnny. Sedang di sisi lain, Yenny terlihat berhasil masuk ke tempat berlian itu. Kemudian dia bergegas membuka pintu kamar yang dilengkapi dengan keamanan tinggi. Kemudian, Popeye dan yang lainnya pun masuk. Mereka pun bergegas membuka brankas, sebuah brankas yang berisi berlian air mata. Singkat cerita, Pepsi berhasil membukanya, namun tiba-tiba, brankas tersebut terlihat kosong. Sedang brankas yang dibuka oleh Julie pun terlihat kosong juga, dan membuat dia merasa curiga. Sedang di sisi lain, tanpa disadari, terlihat seorang kakek sedang makan bubur ayam, sambil memutar brankas di sampingnya. Kemudian ia menaruh berlian tersebut ke dalam mangkok. Beberapa saat kemudian, satu persatu dari mereka mendapatkan pesan berantai, yang berisikan, lupakan permatanya. Karena merasa ditipu oleh Makau, mereka pun lantas kelimpungan untuk melarikan diri. Singkat cerita, saat Yenny mencoba melarikan diri dengan menyamar sebagai pelayan, tiba-tiba dia dicegat. Di tempat yang sama, Zampano yang melihat Yenny sedang kebingungan, membuat dia kembali lagi, dan berteriak pada Yenny, "Aku mencintaimu," dengan maksud mengalihkan perhatian para petugas pada Yenny. Sedang yang lainnya, Chen dan Chewingham yang berhasil keluar. Tapi tiba-tiba, mobil yang ditumpangi keduanya ditabrak, dan membuat mereka modar saat itu juga. Beberapa saat kemudian, orang tua tadi, tidak sengaja melihat Pepsi yang berada pada mobil polisi dengan tangan terborgol, sedang Andrew dan Popeye mencoba untuk melarikan diri dengan melepaskan borgol di tangannya. Saat mereka berdua berhasil melepaskan borgolnya, kemudian mereka pergi dan meninggalkan Pepsi. Tiba-tiba, mobil yang ditumpangi Pepsi nyemplung ke air, sedang tangannya masih diborgol, membuat dia ikut terseret ke dalam air. Sesaat kemudian, orang tua tadi menyelamatkan hidup Pepsi. Di tempat lain, terlihat orang tua sedang bercermin. Rupanya, dia adalah Makau, yang sedang menyamar sebagai orang tua. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke Busan, untuk menjual berlian tersebut. Sedang di pinggir jalan, terlihat para polisi sudah mengintainya sedari tadi. Kemudian pada tempat lain, Popeye dan yang lainnya sedang memikirkan rencana, sebuah rencana untuk mengalihkan para polisi. Kemudian, Pepsi menyuruh Andrew untuk mengalihkan para polisi dengan mendatangkan mobil derek, dan merusak lift bangunan. Lalu, Popeye dan yang lainnya berpura-pura menjadi tukang servis lift. Singkat cerita, saat Pepsi mencari berlian di kamar Makau, dan tidak menemukan berlian itu, tiba-tiba, dia jadi teringat pada pembicaraan Makau sebelumnya, untuk memesan 2 kamar. Pada tempat yang lain,
Makau terlihat sedang menemui seorang wanita yang pernah menjadi pesuruhnya. Kemudian wanita tersebut bercerita tentang penyamaran Makau sebagai orang tua dan sempat menolong Pepsi saat Pepsi ikut nyemplung ke air, serta memberitahu kebenaran peristiwa 4 tahun yang lalu, bahwa saat itu, Makau jatuh ke selokan dan merangkak selama 2 minggu. Tapi, saat ia sudah sampai di base camp, dia melihat Popeye dan Pepsi sedang asik berduaan. Di sisi lain, Pepsi yang sedari awal mendengar percakapan mereka, merasa terpukul dan bersalah pada Makau, karena sudah salah paham padanya. Tapi saat earphone-nya jatuh, dia tidak sengaja melihat cahaya lampu yang terlihat aneh. Rupanya cahaya itu berasal dari berlian air mata. Singkat cerita, Yenny yang sudah mencari kemana-mana, dan tidak menemukannya. Tapi, tiba-tiba dia tidak sengaja melihat berlian air mata, dan seketika, dia tampak kegirangan. Lalu dia mengambilnya, dan menukarnya dengan berlian replika yang sudah ia siapkan sebelumnya. Selang beberapa waktu yang lalu, Makau yang sedang bertransaksi dengan Wei Hong, dan sambil memberitahu Wei Hong, bahwa saat itu, dia menyaksikan kejadian beberapa tahun sebelumnya, sebuah kejadian yang menewaskan ayahnya tertembak oleh anak buah Wei Hong. Sedang di luar, polisi berseragam lengkap sedang mengepungnya. Di sisi lain, anak buah Wei Hong yang mengetahui bahwa berlian tersebut adalah palsu, dan membuat Makau dikejar oleh anak buah Wei Hong. Singkat cerita, dia berhasil melarikan diri, dan pergi ke sebuah pelabuhan. Kemudian, dia melihat Pepsi sedang menunggunya. Saat hendak menghampiri Pepsi, di belakang, terlihat Wei Hong masih mengejarnya, dan membuat Makau mengurungkan niatnya. Selang beberapa waktu, terlihat Julie sedang mencari seseorang. Kemudian Julie bertemu Pepsi dengan menodongkan pistolnya pada Pepsi. Saat hendak memborgol Pepsi, Makau meneriakkan nama Wei Hong, dengan maksud dapat mengalihkan perhatian Julie pada Pepsi, sedang dia melarikan diri sekencang mungkin. Kemudian Julie berhasil menangkap Wei Hong dengan memberikan hadiah sebuah selongsong peluru. Kemudian scene berpindah, di mana terlihat Pepsi hendak mau pergi meninggalkan base camp, dan saat dia hendak membuka bagasi mobilnya, namun kunci mobilnya itu tidak cocok. Karena merasa aneh, tiba-tiba dia jadi teringat pada gelang di tangannya, dan memasukkan kunci gelang tersebut. Setelah berhasil membukanya, dia terlihat kaget, melihat emas 68 kg 4 tahun yang lalu berada pada bagasi mobilnya. Langsung jadi sultan mendadak nih, dan film pun berakhir. Cukup sekian pembahasan filmnya dari saya, terima kasih, dan salam diskusi dari saya.